Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah, sebagaimana kita maklumi bahwa Nabi kita, Nabi Muhammad SAW adalah sosok manusia yang layak dan pantas untuk menjadi teladan buat kita. Maka tentu belajar dari apa yang diinginkan oleh orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu, di mana di dalam Quran surat Al-Isra ayat 93 untuk bisa kita jadikan bahan perenungan. Ketika para pemuka kaum kafir berkumpul setelah tahu bahwa Nabi Muhammad SAW itu tidak tergoyah untuk tidak berdakwah, sudah diberi tawaran kekuasaan oleh mereka, diberi tawaran popularitas supaya Nabi punya kuasa, supaya Nabi terkenal, bahkan dirayu juga dengan mau wanita model apa saja gitu. Wanita mau minta model apa saja dan berapa saja, dan semua kenikmatan-kenikmatan dunia itu ditawarkan kepada Nabi untuk berhenti berdakwah. Nanti Nabi akan diberikan semua fasilitas keduniaan itu. Tapi oleh Rasulullah SAW ditolak. Bahkan ada ungkapan yang sudah sering kita dengar, andaikan kalian memberi aku matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, maka aku tidak akan pernah berhenti untuk berdakwah. Itu yang kemudian disampaikan oleh Nabi kepada para pemuka kaum kafir yang berkumpul untuk mencoba menyuruh Nabi Muhammad berhenti dengan dakwahnya gitu. Lalu kemudian mereka setelah tidak bisa juga, tidak berhasil, mereka kemudian datang kepada Nabi untuk meminta bukti-bukti kebenaran yang bersifat indrawi tentang apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Itu digambarkan dalam Quran surat Al-Isra ayat 90 sampai 93, yang nantinya intinya itu mereka baru akan percaya kepada Nabi Muhammad kalau Nabi Muhammad itu sakti gitu. Sama dengan pemikiran orang jahiliyah sekarang. Jadi kalau mau ngikut mun bekna bisa acel dan eaeng, bisa ngabber, bisa beri engkau puro partaja kapan. Itu pemikiran jahiliyah modern. Kalau jahiliyah dulu itu kan di dalam Quran itu digambarkan begini. Mereka kaum kafir itu datang kepada Nabi lalu mengatakan begini. Wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a aw takuna laka jannah min nakhilin wa inab fatufajjar al-anhar khilalaha tafjira aw tuskitas samaa kama za'amta alaina kisafa aw ta'tiya billah wal malaikati qabila aw yakuna laka baitun fi zuhrufin aw tarqa fis samaa walan nu'mina likiya hatta tunazzilu alaina kitaban taqra'uhu kul subhana rabbi hal kuntu illa bashar rasula. Dan mereka berkata, kami ini sekali-kali tidak akan percaya kepadamu
hingga engkau memancarkan mata air dari bumi untuk kami. Jadi Nabi Muhammad disuruh mancarkan air gitu ya, dengan kesaktiannya. Atau engkau mempunyai sebuah kebun kurma dan anggur, lalu engkau alirkan sungai-sungai di celahnya deras sekali. Atau engkau jatuhkan langit sebagaimana engkau katakan berkeping-keping atas kami. Atau engkau datangkan Allah dan malaikatnya berhadapan dengan kami. Jadi mereka menginginkan, sudah Tuhanmu turunkan saja dengan malaikat, baru kami akan percaya. Atau engkau mempunyai sebuah rumah dari emas, atau engkau naik ke langit, dan kami sekali-kali tidak akan mempercayai kenaikanmu itu hingga engkau turunkan atas kami sebuah kitab yang kami baca. Maka lalu kemudian Allah menyuruh Nabi Muhammad, katakan, Subhana Rabbi, hal kuntu illa basar rasula. Maha suci Tuhanku, bukankah aku ini hanya sebagai manusia yang menjadi rasul? Itulah jawaban Rasulullah SAW yang diperintahkan Allah kepada mereka. Subhana Rabbi, hal kuntu illa basar rasula. Maha suci Tuhanku, bukankah aku ini adalah manusia yang menjadi rasul? Artinya dari Quran surat Al-Isra ayat 90 sampai 93 ini memberikan gambaran bahwa orang-orang kafir itu menginginkan Nabi Muhammad itu menjadi orang sakti, menjadi pesulap handal, bisa terbang, bisa jalan di air. Padahal beliau katakan sebagaimana perintah Allah tadi bahwa aku ini adalah manusia yang diutus menjadi rasul. Jadi kalau ada pemikiran-pemikiran sekarang ini yang seperti itu, harus mengikuti kalau bisa terbang, bisa jalan di air, atau punya kesaktian-kesaktian, tahan bacok, baru kemudian saya mau ikut kamu. Nah, ini pemikiran jahiliyah modern namanya ya. Karena Rasulullah SAW dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan karena itu, tetapi Rasulullah SAW dipuji oleh Allah karena keagungan akhlak. Wa innaka la'ala hulukin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad memiliki akhlak yang agung. Maka sampai sekarang pun para ulama-ulama yang kemudian memberikan gambaran tentang kesempurnaan pribadi akhlak Nabi SAW itu terus tidak pernah berhenti. Yang terbaru misalnya tulisan dari Syekh Aid Al-Qarni itu menulis tentang Nabi Muhammad secara sempurna, secara utuh, dengan bahasa yang agak berbeda, menulis Mulhimul Alam itu, memberikan gambaran tentang bagaimana Nabi SAW itu bisa menjadi teladan ya, menjadi contoh. Tentu kita bisa mencontoh karena sebagai manusia ya, bukan harus dicontoh saktinya nanti. Repot kalau kemudian kita mau mencontoh saktinya nanti kan, jadinya kita belajar tidak beribadah sama Allah, tidak menjadi hamba Allah, malah nanti adu kesaktian ya. Dan itu tentu berada di luar pemikiran yang sesungguhnya waras secara teologis, secara spiritual. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, tentu salah satu dari kesempurnaan Nabi dari sekian banyak itu, kalau orang sekarang melihat dengan istilah Rasulullah berhasil itu berdakwah adalah karena kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual beliau. Jadi kalau orang sekarang ilmuwan meneliti, ada penelitian tentang kecerdasan emosi dan kecerdasan spiritual. Istilah itu sebenarnya muncul pada tahun 90-an. Jadi tahun 1990 itu ada peneliti namanya Daniel Goleman itu, yang kemudian sempat menggembarkan pada waktu itu penelitiannya bahwa orang yang sukses itu bukan cuma karena dia pinter atau IQ-nya tinggi, bukan. Ternyata orang yang sukses itu adalah orang yang punya kecerdasan emosi.
Ya, dia bisa menata emosinya, karena di balik jiwa manusia ada emosi yang kadang-kadang itu yang bisa memberikan seseorang itu berhasil atau sukses. Maka kita lihat banyak orang yang pintar tapi justru jadi bawahan gitu kan. Ada orang yang kalem, dia kalem malah jadi pimpinan, karena itu adalah bagian dari contoh bahwa ternyata menurut Daniel Goleman ini ada satu bagian dari jiwa manusia yang sering dilupakan, yaitu emosi. Maka sangat penting untuk mencerdaskan emosi ini, karena kecerdasan emosi itu akan membawa seseorang akan menjadi sukses. Nah, ternyata kalau kita belajar item-item atau barometer tentang orang yang cerdas secara emosi itu yang ditulis oleh Daniel Goleman, ternyata pada diri Rasulullah itu sudah ada menjadi contoh yang luar biasa. Misalnya nanti kita akan coba jelaskan itu. Kita lihat misalnya dalam sejarah peristiwa perang Uhud. Jadi sebenarnya Nabi SAW pada saat peristiwa perang Uhud itu cukup banyak alasan untuk dapat mengundang emosi Rasulullah untuk marah. Itu sangat bisa. Cukup banyak alasan Rasulullah SAW untuk marah, ya, terutama terhadap pasukan yang tidak disiplin, yang keburu-buru turun dari gunung untuk juga melihat harta rampasan itu. Ada banyak cukup alasan Rasulullah untuk marah, tetapi beliau tidak melakukan itu, tidak mempersalahkan dengan berat dan besar, marah besar kepada para pemanah. Beliau cuma menegur saja, tapi tidak ada sesuatu yang menyakitkan. Inilah kecerdasan emosi dari Rasulullah SAW. Di dalam Quran surat Ali Imran ayat 159 sudah sering kita dengar ayat ini. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka disebabkan rahmat Allah engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau berlaku keras lagi berhati kasar, tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkan mereka, mohonkan ampun pada mereka, bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Itu dalam Quran surat Ali Imran 159. Jadi ayat ini setidaknya memberikan gambaran sosok Rasulullah SAW yang berlaku lemah lembut, tidak kasar, tidak berhati keras. Jadi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi fa'fu anhum, suka memberi maaf dan memberikan kesempatan lembaran baru, memohonkan ampun kepada kaum muslimin, suka bermusyawarah dalam urusan masyarakat, dan lalu kemudian bertawakal. Ini bagian dari jiwa bagaimana Rasulullah SAW punya kemampuan dan kecerdasan emosi yang luar biasa, yang kalau bahasanya seorang syekh itu menulis, kita ini akan diuji banyak hal, termasuk di antara sesama, ya. Di antara sesama begitu. Bapak dan Ibu bisa buka nanti Quran surat Al-Furqan ayat 20. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun, ya. Dan kami akan jadikan sebagian dari kamu kepada sebagian yang lain itu ujian atau fitnah. Maka kemudian apakah kamu tidak akan bersabar? Artinya dijelaskan di situ dalam interaksi sosial antara sesama itu akan dijadikan ujian, akan terjadi clash, akan terjadi fitnah, akan terjadi konflik antara sesama. Jadi orang kaya dengan orang miskin itu akan diuji, sama sesama manusianya.
Orang kaya diuji bagaimana dia menjadi orang kaya, sikapnya terhadap orang miskin, supaya kemudian tidak sombong dan tidak kasar ya. Karena diuji kaya berhadapan dengan orang miskin, dia sok-sok kaya gitu kan. Begitu sebaliknya juga, orang miskin tidak boleh hasad, dengki kepada orang kaya. Jadi antara kita, antara pemimpin dengan rakyat, antara pimpinan dengan bawahan, antara satu dengan yang lainnya, itu memang Allah akan beri ujian, crash dan konflik itu. Maka hampir rata-rata kadang-kadang terjadinya konflik dan crash itu antara sesama manusia itu menjadi sebuah ujian. Untuk mengambil apa? Untuk mengambil nilai kesabaran, pahala sabar. Siapa di antara mereka yang sabar? Bagaimana sikapnya, bagaimana perannya, dan bagaimana sikapnya ketika terjadi persoalan seperti itu? Apakah dia sadar dan mengakui lalu meminta maaf, atau sebaliknya dia lalu kemudian angkuh dan sombong lalu merasa benar? Disitulah Allah akan menguji manusia dengan manusia yang lainnya. Jadi walaupun Nabi Muhammad SAW memberikan gambaran jauh lebih baik seorang mukmin yang berorganisasi, bersosial daripada yang menyendiri. Karena kalau menyendiri itu aman, Pak. Benar apa Mak Tanoro? Kok leso, tako atokar, tako ini, hinalang kok bitibi gitu kan. Itu cari aman sendiri. Memang aman. Tidak ada masalah, dia tenang, nyaman kayaknya. Tapi dia tidak dapat kesempatan untuk menjadi manusia yang lebih banyak bermanfaat, dan dia tidak dapat nilai kesabaran dari interaksi yang mungkin muncul antara sesama manusia. Maka di dalam Quran surat Al-Furqan ayat 20, Bapak dan Ibu bisa baca nanti. Allah memang akan uji antara sebagian satu dengan yang lainnya untuk mengambil di situ nilai-nilai kesabaran. Siapa yang lebih sabar, siapa yang lebih paham. Nah, Nabi Muhammad SAW memberikan gambaran yang luar biasa. Kecerdasan emosi beliau itu luar biasa. Walaupun istilah kecerdasan emosi ini bukan merupakan sesuatu yang bisa menggambarkan Nabi karena terlalu kecil. Contoh misalnya Daniel Goleman itu cuma memberikan 3 barometer penting orang itu sudah dikatakan cerdas secara emosi. Pertama, orang yang cerdas secara emosi itu adalah orang yang bisa mengatur, mengendalikan emosi, terutama pada saat marah atau ditimpa musibah ya. Jadi itu ujian kesabaran. Bagaimana orang itu bisa menata emosinya untuk tidak marah. Nah, kita tahu misalnya di dalam ajaran agama Nabi SAW sudah memberikan gambaran itu. Ketika ada seorang yang datang kepada Nabi untuk meminta nasihat, kira-kira apa yang kau berikan kepadaku ya Rasulullah, minta nasihat gitu. Lalu kemudian Rasulullah SAW menyatakan la taghdab, jangan marah, kata Rasulullah SAW. Dan itu diulang oleh Rasulullah 3 kali sampai kemudian orang ini ada yang ledak. La taghdab saja, jangan kamu suka marah, itu aja. Karena orangnya temperamental. Jadi Rasulullah itu dalam menasehati itu berdakwah sesuai dengan orangnya. Ada orang yang modelnya temperamental, maka Rasulullah ketika dimintai nasihat disuruh jangan terlalu banyak, sabar saja, jangan terlalu marah. Rasulullah juga begitu, berdakwah kepada anak muda misalnya, anak muda yang kemudian datang kepada Rasulullah untuk minta diizinkan berzina. Rasulullah tidak langsung marah seperti sahabat, tapi ditanya secara logika, gimana. Itu bagian dari kecerdasan emosi Rasulullah SAW. Bagian dari orang yang dikatakan cerdas emosinya yang akan menjadi orang sukses itu adalah orang yang mampu mengendalikan emosinya, terutama pada saat dia marah. Dan di dalam hadis yang lain kita juga sudah mendengarkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa syadidu bisur'ah, innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Bukan yang dinamakan orang kuat itu orang yang jago bertengkar, jago berkelahi. Orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menahan dirinya saat dia kemudian bisa marah atau mampu untuk marah. Dan ini adalah sebuah pilihan. Tinggal apakah kita termasuk orang angkuh atau bersabar dengan yang ada. Nah, di tataran yang lebih tinggi lagi adalah sabar. Kalau marah itu
pada konteks tertentu atau peristiwa tertentu. Tapi kalau sabar itu jauh lebih dahsyat lagi, yang di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan orang yang bersabar ini akan punya pahala yang unlimited. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Az-Zumar ayat 10. Jadi orang yang sabar itu, dalam kesehariannya sabar itu akan punya nilai pahala yang unlimited, itu tidak terbatas. Oleh karena itu, kenapa kemudian orang mukmin yang lebih dipuji oleh Allah itu orang yang berinteraksi adalah karena di situ akan ada muncul nilai-nilai kesabaran ketika berhadapan dengan sebuah persoalan antara sesama. Nah, bagi orang yang aman-aman sendiri tidak dapat ujian seperti itu, sehingga kemudian nilai pahalanya ya dirinya sendiri itu. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu Wa Taala sudah menyebutkan tentang orang-orang yang bersabar ini, dia akan mendapatkan banyak hal dari Allah. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Jadi sabar ini sudah sangat dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang bisa menahan marahnya lalu kemudian bisa bersabar, itu adalah orang yang punya kecerdasan emosi yang tinggi, dan itulah orang-orang yang sukses. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi di perang Uhud, Rasulullah itu wajar sebenarnya, cukup banyak alasan untuk marah, cukup banyak alasan untuk kemudian beliau tidak bersabar secara manusiawi. Tetapi kemudian Rasulullah punya kecerdasan emosi sehingga sukses dalam dakwahnya, karena beliau bisa menahan marah dan bisa kemudian bersabar. Nah, utamanya bagi orang yang tidak mungkin untuk marah, maka berbicaralah, berkata-katalah yang substantif saja. Jadi tidak sampai kemudian mengait-ngaitkan atau kemudian menarik-narik atau mengembangkan pada sesuatu yang tidak penting. Karena kesalahan terbesar orang marah itu adalah ketika mengungkap sebuah perkataan yang itu menghapus kebaikan-kebaikannya. Contoh misalnya dalam satu riwayat disebutkan ada orang yang sudah dijamin dia masuk surga dengan amal yang tersembunyi dia lakukan. Dia punya amal tersembunyi yang kalau itu kemudian tidak diingat lagi, dia sudah mudah untuk masuk surga. Tapi karena crash, konflik dengan orang yang pernah dia tolong atau pernah dia bantu, lalu pada saat marah dia ungkap semuanya, ongkuna engkau, monta engkau, sapen lagi ini, habislah amal itu. Ini adalah sebuah kerugian besar, efek dari marah. Sesungguhnya kalau Rasulullah menyatakan la taghdab alakal jannah, jangan kamu marah, kamu akan ada jaminan untuk surga itu. Karena orang yang punya kecerdasan emosional, barometer pertama adalah dia bisa menahan marah dan bisa bersabar dalam jangka yang panjang. Barometer kedua yang disebut orang yang cerdas secara emosi itu adalah orang ini memiliki jiwa empati, kepedulian yang tinggi. Jadi kalau dibahas bahwa kepedulian yang tinggi itu di dalam hadis-hadis Nabi, misalnya dalam hadis qudsi riwayat Imam Muslim itu disebutkan bahwa nanti di akhirat itu ada orang yang kemudian berdialog dengan Tuhan dan menyatakan, kenapa engkau waktu di dunia itu engkau tidak menjenguk aku, engkau tidak memberi makan aku, dan engkau tidak memberi minum aku? Maka hamba ini lalu kemudian mengatakan, bukankah engkau adalah Tuhan? Tidak mungkin kemudian sakit, tidak mungkin tidak makan, tidak mungkin kemudian tidak minum. Lalu kemudian dijawab, bukankah ketika si fulan sakit engkau tidak menjengukku? Bukankah ketika si fulan itu tidak makan engkau tidak memberi makan? Dan bukankah ketika si fulan kehausan engkau tidak memberi minum? Artinya Islam itu begitu sangat concern terhadap kepedulian itu. Maka orang yang punya kecerdasan emosi itu adalah orang-orang yang kemudian punya kepedulian tinggi. Oleh karena itu Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya yang menyebutkan
Luar biasa itu, hadis itu luar biasa. Siapa orang yang kemudian menghapuskan kesulitan yang diderita oleh saudaranya di antara sekian kesulitan itu, maka lalu Allah akan mengangkat kesulitannya nanti di akhirat. Siapa orang yang memudahkan urusan orang lain, maka Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Siapa orang yang kemudian menutup aib seseorang, maka Allah akan tutup aibnya di dunia dan akhirat. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Allah akan selalu menolong seorang hamba selama dia mau menolong saudaranya yang lain. Jadi Islam begitu sangat punya konsentrasi untuk nilai kepedulian ini. Maka ciri kedua orang itu dikatakan cerdas secara emosi adalah ketika dia punya kepedulian yang tinggi dan empati yang tinggi kepada sesama manusia. Manakala kemudian kita tidak pernah punya nilai empati, kepedulian, berarti kita sesungguhnya bukan orang cerdas secara emosi. Kita diam-diam saja, itu urusan orang lain, jadi biarkan saja, urusan tetangga dan sebagainya. Tidak punya jiwa empati, maka kita tidak termasuk orang-orang yang punya kecerdasan emosi yang tinggi. Karena orang yang punya kecerdasan emosi tinggi yang sukses itu adalah dia punya kepedulian yang tinggi. Sebagaimana tadi sudah disebutkan bahwa siapa yang memudahkan urusan orang lain, nanti Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Ya, wa may yassara 'ala mu'sarin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Tetapi kadang-kadang antara sesama manusia justru bersenang-senang dengan menyulitkan orang lain, dengan mengatakan mungkin bisa apa sulit apa mudah gitu. Tina oleh apal palu posang gitu. Nah, itu jiwa-jiwa yang kemudian tidak punya kecerdasan emosi yang tinggi. Bahkan kita memberi sesuatu kepada saudara kita yang tidak kita tahu, itu sudah menunjukkan kepedulian yang tinggi. Contohnya secara teologis adalah mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan orang itu. Berarti kita termasuk orang yang cerdas secara emosi. Makanya di dalam hadis disebutkan dakwatul mar'i lil muslim li aki bidhahril ghaib mustajabah inda ra'si malakun muwakkal kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malak al muwakkalu bihi amin walaka bimisli rawul muslim. Jadi contoh kepedulian teologis. Jadi kepedulian yang tidak ada yang tahu secara Tuhan adalah mendoakan saudaranya yang lain. Bapak ibu mendoakan tetangganya yang jahat sama ibu, atau mungkin tidak jahat sama ibu, didoakan tetangganya, didoakan saudaranya, didoakan teman-temannya di kantor, didoakan teman-temannya sesama jamaah masjid. Itu adalah bentuk kepedulian secara teologis. Tapi orang yang tidak punya kecerdasan emosi, dia tidak pernah mendoakan orang lain, dia hanya berdoa pada dirinya sendiri. Bukti bahwa seseorang itu cerdas secara emosi adalah orang yang selalu mendoakan orang, dan itu Rasulullah SAW melakukan. Kecerdasan emosi Rasulullah dalam contoh barometer kedua ini luar biasa. Beliau selalu berpikir untuk umatnya, itu yang luar biasa. Makanya sering kita dengar ayat yang dibaca, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum. Ya. Jadi apa yang dirasakan oleh umatnya, dan Rasulullah begitu. Sampai banyak riwayat yang menyebutkan doa mustajabah yang diberikan kepada Rasulullah SAW ditunda, dipending, nanti diambil di akhirat. Saat Rasulullah sakaratul maut juga begitu, merasakan sakit, lalu kemudian ya Allah, kalau Rasulullah orang nomor satu, orang yang dimuliakan Allah, pada saat mau meninggal dunia merasakan sakit, lalu sempat berdoa, seandainya kemudian sakit ini akan dirasa oleh umatku, maka timpakan saja buatku, kata Rasulullah, biar umatku tidak terlalu sakit pada saat sekarat. Dari saking hebatnya kepedulian Rasulullah SAW. Dan itu di dalam riwayat disebutkan, akhirnya pun saat kemudian umatnya Nabi Muhammad melewati sirat itu, Rasulullah berada di ujung sirat, dan setiap melihat umat Nabi Muhammad SAW mau melewati sirat itu, Rasulullah mengangkat tangannya sambil mengatakan, ya Rabb salim, salim, ya Rabb salim, Allahumma salli ala Muhammad wa salim. Luar biasanya Nabi Muhammad sampai memperjuangkan kita.
Maka orang yang punya kecerdasan emosi yang tinggi ini, yaitu orang-orang yang punya jiwa empati, kepedulian yang tinggi. Rasulullah SAW sudah menggambarkan itu. Kemudian yang terakhir, yang ketiga itu, orang yang punya kecerdasan emosi itu adalah orang yang apabila berbicara, berkomunikasi dengan orang lain atau sesama, dia berbicara secara asertif. Asertif itu adalah dia berbicara yang wajar, substantif saja, tidak muluk-muluk tinggi-tinggi, atau kemudian tidak merendah-rendahkan atau tidak mencela dan menyakitkan. Dia berbicara lurus-lurus saja, tidak menunjukkan sok, tidak menunjukkan keangkuhan, tidak menunjukkan muluk-muluk, tetapi juga sebaliknya, ketika berbicara tidak terlalu merendah-rendah. Kula tak bisa apa-apa, namun kula tidak terlalu merendah atau juga tidak menyakitkan atau merendahkan orang lain. Orang yang punya kecerdasan emosi yang bagus adalah ketika dia berbicara substantif, lurus-lurus saja, apa adanya, tapi tidak menunjukkan keangkuhan, kesombongan dan kesokan atau juga menyakitkan atau merendahkan. Itu dari sisi emosional. Dan secara spiritual, istilah kecerdasan spiritual itu muncul pada tahun 2000-an. Jadi yang menggagas itu adalah Dana Zohar dan Ian Marshall. Dia menulis bahwa orang yang sukses itu bukan cuma emosinya cerdas, sebagaimana yang ditulis oleh Daniel Goleman. Jadi ini penyempurnaan atau membantah bahwa orang sukses itu bukan hanya karena dia cerdas secara emosi, yang kemudian membantah kecerdasan IQ itu, tapi juga sebenarnya katanya Dana Zohar dan Ian Marshall, orang itu akan sukses manakala dia punya kecerdasan spiritual. Itu tahun 2000-an ya. Apa ciri-ciri orang disebut cerdas secara spiritual itu? Sederhana saja saya sampaikan bahwa ada 3 ciri juga yang menjadi ciri utama orang yang dikatakan cerdas secara spiritual itu. Dan ternyata ciri-ciri yang diungkap oleh Dana Zohar dan Ian Marshall ini sangat kecil atau bagian kecil dari nilai-nilai ketakwaan. Karena mereka menyebutkan orang yang cerdas secara spiritual itu cirinya yang pertama adalah menemukan hakikat diri sendiri sehingga menjadi taat kepada Yang Maha Kuasa. Jadi orang yang cerdas secara spiritual itu adalah orang yang tahu dirinya siapa dan mau kemana. Itu berarti cerdas secara spiritual. Tapi kalau kemudian dia tidak tahu dia siapa, mau kemana, pokoknya dia sekedar hidup saja, maka dia tidak cerdas secara spiritual. Orang yang cerdas secara spiritual itu adalah dia tahu siapa dirinya dan mau kemana. Bagi kita sederhananya konsep kalimat istirja, inna lillah wa inna ilaihi raji'un, itu adalah sungguh merupakan sebuah kata, sebuah kalimat yang menunjukkan bahwa kita punya kecerdasan emosi tentang siapa diri kita. Kita ini adalah punya Allah dan kita akan kembali kepada Allah, sehingga tidak menjadi orang sombong dalam kehidupan ini. Yang kedua, orang itu dikatakan cerdas secara spiritual manakala kemudian dia dalam hidupnya selalu punya makna dan kesyukuran. Jadi kalau menurut orang-orang barat, orang yang cerdas secara spiritual itu adalah orang yang hidupnya selalu punya nilai, selalu punya makna. Dia mengambil hikmah dari setiap peristiwa dan dia selalu bersyukur kepada Allah. Itulah orang yang cerdas secara spiritual. Yang dicontohkan seperti As-Sa'di itu, ketika keluar ada orang yang kemudian kehilangan sandal. Orang kehilangan sandal tentu agak ngamuk-ngamuk lah, biasalah marah. Arya beremau, siapa saya ngalah, itu agak marah. Ketika itu dia lihat di pojok masjid ada orang yang mohon maaf kakinya buntung, dia kemudian senyum-senyum saja sambil berzikir. Lalu kemudian As-Sa'di itu melihat, aku baru kehilangan sandal saja sudah marah-marah, itu tidak punya kaki saja tidak marah-marah, malah senyum. Dia mengambil banyak hikmah dalam kehidupannya dan selalu bersyukur kepada Allah dengan kesyukuran yang tinggi. Bukankah Rasulullah SAW sudah memberikan contoh untuk selalu bersyukur dengan manajemen alhamdulillah dalam segala hal? Kalau kita mendapatkan nikmat yang baik, apa yang dianjurkan oleh Rasulullah sebagai bentuk rasa syukur secara lisan,
mengucapkan alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Sebaliknya, apabila kita mendapatkan sesuatu yang tidak baik, bahkan kita disuruh oleh Rasulullah untuk tetap bersyukur dengan mengatakan alhamdulillah ala kulli halin. Bapak ditanya bagaimana sehat, padahal lagi sakit banget, tapi mengatakan alhamdulillah ala kulli halin. Itulah orang yang cerdas secara spiritual. Bahkan di dalam satu hadis disebutkan, orang yang hidupnya selalu dipenuhi dengan syukur saja, keadaan model apapun syukur saja, bersyukur pada Allah, nanti Allah akan beri khusus orang ini dengan rumah yang bernama Baitul Hamdi. Baitul Hamdi itu istana yang disediakan oleh Allah kepada orang-orang yang selama di dunia dia bersyukur pada Allah dengan keadaan dan kondisi apapun. Dia nikmat, senang dengan alhamdulillah. Biasa saja diuji dengan yang tidak baik, alhamdulillah. Orang-orang yang begini nanti ada istana khusus di surga namanya Baitul Hamdi, disediakan Allah kepada orang-orang yang selalu bersyukur dalam keadaan dan kondisi apapun. Tidak sekedar ridho pada ketentuan Allah, tapi justru bersyukur. Ini luar biasanya. Dan orang yang punya kecerdasan spiritual itu, dia selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun. Dan yang terakhir, orang yang kemudian punya kecerdasan spiritual itu adalah orang yang selalu tersambung dengan yang maha agung. Jadi God spotnya itu, otaknya itu selalu tersambung kepada Allah. Maka kalau 3 barometer ini kita ambil, maka sesungguhnya sudah pernah disampaikan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an ketika kemudian memberikan tafsiran terhadap takwa yang sebenarnya. Jadi haqqa tuqati itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati, takwa yang sebenar-benarnya takwa itu adalah taat pada Allah tanpa sedikit pun durhaka, selalu bersyukur pada Allah tanpa sedikit pun kufur, dan selalu berzikir ingat kepada Allah tanpa sekalipun lupa kepada Allah. Nah, kalau ciri-ciri kecerdasan spiritual ini hanya merupakan bagian kecil dari takwa, maka sesungguhnya kalau kita meniru apa yang ada pada diri Rasulullah dengan kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual dengan 3 masing-masing barometer itu, insya Allah kita termasuk orang-orang yang kemudian bisa mendekat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena salah satu yang bisa bersanding dengan Nabi Muhammad nanti di surga adalah orang-orang yang memiliki akhlak yang terpuji, yaitu punya kekuatan untuk bisa menjadi orang yang baik karena kecerdasan emosi dan kecerdasan spiritualnya ditata dan dijaga dan dirawat. Akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa bersanding dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga yang paling tinggi dan kekal. Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.